Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Hari ini saya akan mereview sebuah kendaraan listrik, di mana ini adalah kendaraan listrik Overo. Overo ini adalah sepeda listrik ya, bukan motor listrik ya. Cuman di sini saya nggak akan membahas soal detailnya ya, karena waktu itu sudah saya bahas soal kendaraan atau sepeda listrik ini. Nah, untuk videonya bisa teman-teman lihat di atas atau di channel saya. Nah, untuk video kali ini saya hanya akan membahas masalah plus dan minusnya kendaraan atau sepeda listrik ini ya. Ini pemakaian 1 bulan atau umur 1 bulan tepat pada hari ini atau video ini dibuat ya. Umurnya sudah 1 bulan. Apa saja yang saya ganti? Salah satunya adalah di baterai ya. Begitu datang baterai ini langsung saya ganti menggunakan lithium, langsung saya upgrade ke 72 volt. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah ganti baterai atau sudah di upgrade ke 72 volt, maka untuk kontrolernya pun juga sudah saya ganti. Saya menggunakan Fotol EM50 yang versi 4 ya. Ini saya setting di 60 ampere. Untuk masalah speed itu nggak usah ditanya, karena motor listrik itu tergantung dari settingannya ya. Yang jelas ini sudah kenceng banget, ini bisa tembus sampai 70 km per jam lebih. Cuman karena ini diperuntukkan hanya untuk antar jemput sekolah atau hanya untuk kota-kota saja, atau sama buat ngangkat-ngangkat barang, nah itu ini saya setting yang biasa-biasa saja. Untuk masalah BLDC aman atau enggak, itu juga tergantung dari settingan atau dari penggunaan. Nah, karena ini basicnya adalah 48 volt, kita naikkan ke 72 volt. Ya, yang perlu diperhatikan adalah ampernya ya. Kalau bisa ampernya itu jangan terlalu besar. Nah, karena yang menyebabkan panas atau DC gosong itu adalah ampernya. Nah, ini saya setting di 60 ampere, itu hanya pada saat posisi datar ya. Kalau posisi naik atau nanjak kita nggak berani kasih ampere yang besar. Kita kan ada speednya 1, 2, 3 lah. Ini kita bisa disesuaikan di kontrolernya, nanti settingannya seperti apa. Terus berikutnya yang sudah saya upgrade adalah dia adalah di ini ya, di shocknya. Shock belakangnya ini sudah saya ganti. Yang aslinya dia adalah 280 cm, ini sudah saya ganti menjadi 320 cm. Nanti lebih tinggi. Kenapa saya ganti? Karena kekurangannya dari motor ini salah satunya adalah dari posisi riding saya. Saya dengan tinggi 170 cm ini akan terasa kaku banget atau sakit di bagian lengannya ya, karena ini posisinya seperti ini kan. Ini terlalu ketinggian bagi saya ya. Ini makanya di sini agak sakit. Terus solusinya saya ganti dengan shock breaker yang lebih tinggi. Itu salah satunya. Ya, meskipun sudah diganti tapi rasanya juga tetap masih agak sakit, agak kurang nyaman menurut saya ya. Yang satu itu, yang kedua adalah masalah bentuknya. Yang kedua adalah di footstep ya. Footstep bagian belakang ini, dia kalau posisi berboncengan ya, ini kasihan yang berboncengan ya, karena ini sering nutup sendiri. Nah, ini kalau kita pakai ini susah banget. Yang bagian belakang itu kasihan, karena selain kecil juga ini kadang nutup sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi itu salah satu kekurangannya. Yang kedua itu. Terus yang ketiga adalah masalah di shock breaker bagian depan. Shock breakernya ini keras banget ya. Selain keras, dia juga ya pokoknya ada semacam suara bagian sini ya. Nanti dia itu keras banget pokoknya. Terus selebihnya itu normal-normal saja ya. Terus sama speedonya. Speedo untuk yang versi yang baru itu dia nggak ada, atau dia dibatasi di 43 km per jam. Nah, jadi kalau kita sudah upgrade kecepatan atau kita berfokus di speedo, nanti jangan patokan di speedo, karena speedonya itu nggak akurat ya. Apalagi yang versi baru itu dia hanya di lock di 43 km per jam. Kenapa? Karena ini adalah sepeda. Kira-kira seperti itu ya. Terus masalah kelebihannya ini banyak banget. Selain dia handal ya, dari segi build quality-nya atau masalah ininya,
bodinya dia selain kokoh, dia juga sangat kencang ya, nggak ada bunyi klotok-klotok dan lain sebagainya ya. Ini saya injak seperti ini, dia aman-aman saja tanpa ada suara retak atau apa. Coba kalau motor yang lain, saya yakin pecah ya. Ini salah satu yang saya banggakan, saya suka dengan motor ini atau sepeda ini. Jadi untuk bagian ininya ya, apa itu, gear sama rantainya sudah saya lepas karena bagian rantainya kalau sudah diganti dengan sok yang lebih tinggi, dia akan itu ya, akan gasruk itu, nempel di sini di swing arm ya, atau di lengan ayonnya ini. Terus kalau bisa itu ini diganti. Nah, ini rencana besok saya mau kasih tubular atau body ya, apa itu, atau crash bar. Nah, ini buat itu, buat duduk, selain buat tempat duduk, dia juga buat view-nya agar lebih gagah, sama kayak versi yang aslinya ya. Versi aslinya kan sebenarnya juga ada crash bar-nya. Nah, ini rencana besok mau saya kasih. Terus berikutnya adalah masalah stangnya besok rencana juga mau saya potong. Secara keseluruhan unit ini sangat worth it lah untuk dibeli ya. Selain dia di-upgrade nggak rewelan, dia juga sangat stabil. Beda dengan kendaraan listrik yang merek-merek sebelah ya. Meskipun dia speknya di atas ini, tapi kalau kita upgrade dengan speed yang di atas rata-rata atau di atas standar, itu untuk riding style-nya dan juga posisi juga kestabilannya jauh banget dengan unit ini. Ini unitnya sangat stabil ya menurut saya, karena ya itu tadi, ini build quality-nya sangat bagus ya. Jadi selama 1 bulan ini saya pakai untuk baterai ini ya, karena dia 72 volt 35 Ah, dia paling ya seminggu lebih nggak ngecas. Kalau ya tergantung pemakaian lah. Ini kalau sekali ngecas dia bisa sampai 100 km kurang lebih, 100 sampai 150 mungkin. Tergantung dari riding style kita ya, meskipun ini sudah disetting di ampere besar. Ya kira-kira seperti itu untuk review singkatnya setelah pemakaian 1 bulan. Silahkan komentar jika ada yang mau ditanyakan, like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.